Allah di atas arsy. Allah yang mengatakan hal itu. Ada yang memanai Allah menguasai arsy-Nya. Allah di mana? Allah di langit. Yang bilang Allah di langit siapa? Allah. Tanya kepada anaknya, di mana Allah? Pasti dia akan menuju ke atas langit. Maka kita kalau berdoa ngangkat tangan seperti ini, karena tahu kita ya Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ulasan apa yang telah ditulis oleh beliau Syekh Ali Jum'ah. Tulisan beliau atau kitab beliau yang bernama Al-Mutasyaddidun, bahwa kitab Al-Mutasyaddidun ini memberikan penjelasan poin-poin penting dalam rangka untuk mengetahui dari beberapa kelompok dari beberapa kelompok yang memang kelompok tersebut dikenal dengan kelompok ekstrim atau bahasa kerennya sebagai kelompok dari kalangan Wahabi. Allah di atas arsy. Allah yang mengatakan hal itu. Ada yang memanai Allah menguasai arsy-Nya. Allah di mana? Allah di langit. Yang bilang Allah di langit siapa? Allah. Tanya kepada anaknya, di mana Allah? Pasti dia akan menuju ke atas langit. Maka kita kalau berdoa ngangkat tangan seperti ini, karena tahu kita ya Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Beliau Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Al-Mutasyaddidun memberikan ciri-ciri atau memberikan tanda-tanda persoalan yang menjadi usul atau pondasi atau sebagai unwan, itu tanda-tanda dari kelompok ekstrim atau yang dikenal dengan Wahabi. Tak perlu panjang lebar, saya akan mengungkapkan apa yang telah ditulis oleh beliau, dan kemudian hal ini mari kita renungkan dan kemudian kita kontekstualkan dari beberapa kelompok-kelompok yang bersifat ekstrim atau tasyadud, sehingga kitab beliau itu ya tidak heran diberikan nama kitab Al-Mutasyaddidun. Kitab beliau dalam Shahifah 16, Ahammu masailil mutasyaddidin allati ja'aluha usulan lahum wa unwanan alaihim. Jadi ada poin pokok persoalan dari kelompok yang ekstrim atau yang dikenal dengan Wahabi, yang mana persoalan tersebut dijadikan usul atau pondasi dan kemudian unwan itu ya tanda-tanda bagi mereka yang ekstrim. Waqat tamma ikhtiyaru 17 mas'alatan faqat fi masailihim wahya. Jadi ada sekitar 17, tapi saya tidak akan mengulas secara keseluruhan, tapi saya akan mengulas beberapa bagian saja. Jadi ada ciri-ciri yang khusus bagi kelompok yang sangat ekstrim atau yang dikenal dengan Wahabi, yang dirangkum oleh beliau Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Al-Mutasyaddidun, yaitu ada 17. Yang pertama adalah wasfullahi bil makan. Yang pertama dari kelompok tersebut menisbatkan atau mensifati Allah dengan tempat. Itu poin yang pertama. Kita tahu di media sosial ataupun di luar media sosial memang seringkali kita temukan ada kelompok yang memang memberikan wawasan terkait dengan persoalan al-makan atau wasfullah bil makan. Dan satu poin ini tidak
apa ya, maksudnya tidak ada dalil atau apa ya, bukannya tidak ada dalil, tapi ada dalil. Dalilnya apa ya, sebagaimana yang kita ketahui, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bahwa ayat tersebut digunakan untuk istiqrar dan kemudian tamakun yang memang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri atau tanda-tanda yang pertama dari kelompok al-mutasyaddidin atau al-mutasyaddidun, kelompok yang sangat ekstrim. Kemudian yang kedua adalah intiqasul asy'ariyah. Yang kedua ini adalah meremehkan, bahkan bukan meremehkan tapi menganggap kelompok yang menganut Al-Imam Al-Asy'ari dikatakan sesat, dikatakan ya bol atau sesat, seperti itu. Intiqasul asy'ariyah, jadi menganggap sesat dari kalangan yang mengikuti ideologi dari Al-Asy'ari, Al-Imam Al-Asy'ari. Itu tanda yang kedua. Kemudian apakah ada? Oh, banyak. Dari kelompok-kelompok yang seperti ini kadangkala mengkritisi cara pola pikir daripada Al-Imam Al-Asy'ari. Mulai dari persoalan akidah, ya memang posisinya dalam akidah. Apalagi ya kita tahu mereka itu memang seringkali tidak terima ketika dari kalangan aswaja mengutarakan idza utliqa ahlus sunnah wal jamaah, maka kelompok yang mengikuti Al-Asy'ari dan juga Al-Maturidi, mereka itu tidak senang, bahkan menganggap sesat yang mengikuti Al-Imam Al-Asy'ari. Ini tanda yang kedua. Dan kemudian yang ketiga adalah ingkaru tiba'il mazahib al-fiqhiyah wa taqlidiha. Kemudian yang ketiga adalah ingkar terhadap mengikuti madhab dalam konteks fikih, wa taqlidiha, dan kemudian juga taklid. Tak jarang kita temukan dari beberapa kelompok yang memang ingkar atau tidak sepakat atau adamul ittifaq, tidak sepakat terhadap kelompok yang mengikuti mazhab al-fiqhiyah dan kemudian juga taklid kepada al-imam al-a'immah al-arba'ah. Mengapa mereka itu ingkar? Karena mereka itu yang memang yang disanjung-sanjung dan kemudian yang diprioritaskan mereka adalah mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian mengikuti Al-Quran. Lah, untuk memberikan tanggapan ketika orang-orang taklid atau ittiba terhadap al-madzahib al-arba'ah atau al-madzahib al-fiqhiyah, apakah mereka tidak mengikuti sunnah atau Al-Qurannya? Mereka itu mengikuti sunnah dan kemudian mengikuti Al-Quran. Karena madzahib al-arba'ah itu ya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan kemudian Abu Hanifah, ya, kemudian Imam Ahmad, dan kemudian Imam Malik. Jadi tanda-tanda yang ketiga atau ikhtiar persoalan yang menjadi pokok bagi mereka adalah ingkaru tiba'il mazahib al-fiqhiyah wa taqlidiha. Kemudian yang keempat, al-iqdamu alal ifta bi ghairi ta'hilin wa nidhamin. Termasuk tanda-tanda atau ciri persoalan yang menjadi pokok dari kelompok yang sangat ekstrim atau yang dikenal dengan Wahabi adalah memberikan fatwa, yang memberikan fatwa itu tidak mempunyai bidang atau tidak mempunyai keilmuan yang sangat luar biasa dalam persoalan ifta, dan kemudian mereka memberikan fatwa itu bi ghairi nizam, tidak teratur, kocar-kacir, amburadul. Kemudian yang seperti ini ada atau tidak? Oh, banyak. Ketika mereka memberikan fatwa lewat hadis,
memberikan penjelasan yang berlandaskan hadis, kadangkala mereka memberikan penjelasan di luar dari tekstual hadis tersebut, baik secara tersirat ataupun tersurat. Mau bukti, bisa Anda cek sendiri, itu banyak. Saya memberikan informasi ini agar kita tahu ada firqah al-mutasyaddidin, firqatul mutasyaddidin atau kelompok yang sangat ekstrim, atau bahasa sorihnya adalah kelompok salafi atau wahabi. Pertama adalah wasfullah bil makan, kemudian intiqasul asyairah, ingkaru tiba'il madzahib al-fiqhiyah wa taqlidiha, kemudian al-iqdam alal ifta' biwiri ta'hilin wa nidhamin. Ini sekedar yang saya sampaikan apa yang telah ditulis oleh beliau Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Al-Mutasyaddidun. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai ibrah dan juga sebagai wawasan ke depan ketika kita menemukan orang atau kelompok yang seringkali menjadikan persoalan ini bahan pokok, maka mereka termasuk kelompok yang ekstrim atau wahabi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.